Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya berperan di drama ini sebagai Pak Imran yang berprofesi sebagai tukang ojek. Saya Intan Kumara Dewi berperan sebagai reporter lapangan, istri Pak Imron dan Bapak RT. Saya Fitri Salah berperan sebagai Bu Lurah dan Ibu Pecel Lele. Perkenalkan, nama saya Meisy Rizka Farma. Saya berperan sebagai pelajar dan Pak Bima. Perkenalkan, saya Hana Lydia. Saya berperan sebagai Ibu Menteri Pembangunan dan Pak Dito. Perkenalkan, nama saya Gloria Caroline Sembiring. Di sini, saya berperan sebagai reporter di studio dan sebagai penanggung jawab tol. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil drama kami Tentang kemiskinan struktural yang berjudul Penggusuran Kampung Ciledug untuk Pembangunan Jalan Tol. Selamat menyaksikan! Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Gloria Caroline dari CNC Indonesia. Terkait dengan pembangunan jalan tol yang melewati perkampungan Ciledug masih menuai kontroversi, di mana masyarakat meminta ganti rugi yang sesuai terkait penggusuran rumah akibat dari pembangunan jalan tol tersebut. Untuk mengetahui berita lengkapnya, sudah terhubung dengan rekan kami, Intan Kumara Dewi, yang berada langsung di lokasi. Baik Saudara Intan, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya baik, saya sudah mendengar suara Anda. Saat ini saya tengah berada di perkampungan Ciledug, yang mana kampung ini nantinya akan dibangun sebuah jalan tol. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi warga yang tinggal di area yang akan digusur nanti. Langsung saja kita tanya kepada warga sekitar. Ini ada sebuah pecel lele, kita tanya kepada Ibu Pecel Lele. Mari. Baik Bu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pembangunan jalan tol ini? Saya selaku warga di sini saya sangat tidak setuju. Apalagi saya menjadi tulang punggung keluarga. Kalau tanah ini digusur, saya akan jual di mana? Saya ini menjadi tulang punggung keluarga semenjak suami saya sakit. Lalu apa harapan Ibu untuk kedepannya bagi pemerintah? Saya harap pemerintah adil dan tegas dalam mengatasi permasalahan ini. Tidak hanya mengedepankan pembangunan, tetapi rakyatnya sengsara. Terima kasih Bu atas waktu dan tanggapannya. Semoga saja harapan Ibu tadi dapat didengar oleh pemerintah dan pemerintah dapat mengeluarkan keputusan yang seadil-adilnya untuk masyarakat maupun untuk kelancaran pembangunan jalan tol ini. Sama-sama Bu. Itu tadi dia pendapat dari Ibu penjual pecel lele terhadap pembangunan jalan tol ini. Sekarang kita mencari warga lainnya untuk kita wawancarai dan meminta pendapat mereka terkait pembangunan jalan tol. Hai Aden, boleh minta waktunya sebentar? Ya boleh Mbak. Kan sekarang di daerah ini lagi ramai ya wacana pembangunan jalan tol. Lalu tanggapan Adik mengenai pembangunan jalan tol ini bagaimana? Iya Mbak, saya pribadi sendiri kurang setuju. Memang pembangunan jalan tol itu merupakan upaya pemerintah untuk memajukan infrastruktur. Hanya saja jika dilakukan terburu-buru dan diberitahukan kepada kampung kami pemberitahuannya itu, ya tentu kami menolak dan belum siap. Lalu apa harapan Adik terkait dengan pembangunan jalan tol ini? Ya harapan saya kalau misalkannya pembangunan jalan tol ini tetap dibuat dan dilaksanakan, ya tolong pemerintah bisa dapat mengganti rugi dengan selayak-layaknya dan jangan malah menambah kesulitan buat kami dan juga jangan malah menambah angka kemiskinan di bangsa ini. Baik Adik, terima kasih atas waktu dan tanggapannya. Semoga harapan tadi dapat didengar oleh pemerintah dan dapat terrealisasikan. Iya Mbak. Baiklah, itu tadi dia wawancara dari anak sekolahan yang kebetulan lewat.
Nah, sekarang kita selanjutnya akan mencari Bapak tukang ojek yang kebetulan lagi mangkal di sekitar sini. Selamat siang Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ya bisa mbak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembangunan jalan tol yang akan dilakukan di perkampungan Ciledug ini? Sebenarnya saya sangat kecewa mbak. Kenapa? Karena pemberitahuannya sangat mendadak. Dan yang terakhir adalah masalahnya saya mangkal di sini. Apabila kampung tersebut tergusur, maka pelanggan saya akan berkurang. Dan yang terakhir, apabila tergusur, bukan hanya tempat tinggal saya yang hilang, tapi pekerjaan saya akan hilang juga. Lalu apa harapan Bapak terhadap pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Harapan saya pemerintah berlaku adil kepada kami rakyat yang kecil ini. Bukan hanya ganti rugi saja, tapi harus menimbangkan hal-hal yang lain. Terima kasih Pak atas waktu dan tanggapannya. Semoga harapan Bapak tadi dapat didengar oleh pemerintah. Rencana pembangunan jalan tol yang melibatkan perkampungan Ciledug ini tentunya masih banyak warga yang masih belum setuju. Mereka mengkhawatirkan jika ganti rugi yang diberikan pemerintah nanti tidak layak dan pemberitahuan yang terkesan terburu-buru. Harapan warga jika memang pembangunan jalan tol ini harus dilakukan, mereka berharap pemerintah dapat mengganti rugi dengan selayak-layaknya sehingga tidak menambah kesulitan dan kesusahan mereka. Sekian laporan dari lapangan, saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas laporannya Saudara Intan. Saat ini saya juga sudah terhubung dengan Ibu Menteri Pembangunan kita, yaitu Ibu Hana. Baiklah Ibu, bagaimana tanggapan Ibu setelah mendengar aspirasi warga Kampung Ciledug mengenai pembangunan tol ini? Ya, saya sangat menghargai dan mendengar masukan dari warga Kampung Ciledug. Saya dan rekan-rekan dari pihak pemerintah pasti berusaha sebaik mungkin untuk membuat keputusan yang terbaik dan pastinya tidak merugikan pihak manapun serta memberikan ganti rugi yang setimpal nantinya. Kita berdoa saja semoga pembangunan jalan tol ini dapat terrealisasikan dengan baik dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Baiklah, saya kembalikan kembali dengan Gloria di studio. Baiklah, terima kasih atas waktunya Ibu Hana. Tentunya kita mengharapkan hasil yang terbaik untuk kita semua. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Gloria Caroline dari CNC Indonesia, pamit undur diri dan jangan lupa menggunakan masker. Salam dan sampai jumpa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Udah pulang Pak. Ya Bu, udah pulang Bu. Masuk dulu Kak. Yuk. Ini Pak minum dulu. Ya Bu, makasih Bu. Gimana ojek hari ini Pak? Ya begitulah Bu, agak sedikit sunyi. Ibu kok kelihatan murung sih Bu. Iya Pak, tadi Ibu dengar di tukang sayur di sana, Ibu di sana pada ramai membicarakan tentang pembangunan jalan tol yang akan dilakukan di desa kita ini. Betul sih Bu, tadi Bapak sudah diwawancara oleh reporter. Dan Bapak juga udah ke rumah Pak RT. Betul bahwa kampung kita akan digusur. Lalu bagaimana nasib kita nanti Pak? Akan tinggal di mana kita kalau rumah kita digusur? Dan jika pemerintah tidak mengganti rugi dengan layak, bagaimana Pak? Iya sih Bu, Bapak sudah berbincang dengan PRT dan warga lain. Bapak berencana akan ke kantor kelurahan besok pagi. Baiklah Pak, semoga besok kita mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, moga-moga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sudah sudah Pak, Ibu masak dulu ya Pak. Ibu, Bapak mandi dulu Bu. Ini Pak, masih kita Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk.
Begini Bu, kami sebagai warga kampung sini kami ada keresahan Bu, yaitu tentang penggusuran perkampungan kita Bu. Yang kita ketahui perkampungan kita akan digusur Bu, akan dibuat jalan tol. Kami meminta nasib kami Bu diperjuangkan, yaitu tentang harga pergantian rumah kami Bu, sesuai harga ganti rugi yang sesuai Bu. Jika ganti rugi itu tidak sesuai dengan kami untuk membangun rumah di tempat lain, bagaimana nasib kami dan di mana kami akan tinggal, Bu? Baik, Bapak-Bapak semuanya, saya dan staff saya sedang mengusahakan yang terbaik untuk kami. Tapi berdasarkan kita sangat sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Bu? Sedangkan waktu penggusuran sudah semakin dekat. Di sini saya menggandeng pengacara dari kota. Semoga pengacara tersebut dapat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana ini Bu? Kita melakukan aksi demo untuk melakukan penolakan penggusuran ini Bu. Betul, Bu. Bagaimana kita mengadakan demo untuk penolakan penggusuran tol itu? Saya setuju. Setuju Bu. Tenang terlebih dahulu, kita bicarakan dulu dengan kepala dingin. Kan yang kita ketahui pembangunan jalan tol ini untuk kemajuan negara, pembangunan negara. Tapi kalau pembangunannya merugikan rakyat, untuk apa Bu? Betul Bu. Oleh sebab itu kita usahakan dulu dengan musyawarah dengan baik-baik untuk menyampaikan aspirasi dari bapak-bapak semua. Semoga kita dapat jalan keluarnya. Baiklah, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Kami sangat berharap sekali semoga aspirasi kami ini dapat diterima sampai keputusan. Iya benar Bu. Nanti kami akan usahakan yang terbaik untuk pertemuan ini. Rencananya besok kami akan rapat di Pemda. Apa bapak-bapak bersedia untuk mewakilkan 2 orang untuk ikut rapat? Kalau begitu, saya dan Pak Imron yang akan mewakilkan warga besok di Pemda, Bu. Baik, terima kasih atas kesediaan bapak-bapak semuanya. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Maaf Pak, saya dan warga saya sangat tidak setuju terhadap ganti rugi yang Bapak sebutkan tadi. Benar Pak, uang segitu mana cukup untuk membangun rumah kami kembali. Yang kita ketahui sekarang kan pembangunan rumah sudah mahal ya. Bahan-bahan baku sudah mahal Pak. Setuju, Pak. Saya sebagai RT juga Begini Pak, nilai tersebut tentunya sudah kami pertimbangkan dengan matang. Pertimbangkan lagi Pak dengan matang. Tolong perjuangkan hak-hak kami Pak sebagai warga negara yang kecil ini Pak. Baik Pak, permintaan bapak-bapak semua akan saya rundingkan kembali. Tapi mohon ditunggu dan mohon bersabar. Baiklah, karena saya juga harus pergi, saya akan duluan kembali. Terima kasih. Nah, bagaimana ini Bu? Kok dia sudah pergi? Sudah, kita kembali ke kegiatan masing-masing. Kita berdoa semoga kita dapat hasil yang terbaik. Tidak mungkin pemerintah tega untuk menyusahkan rakyatnya sendiri. Amin. Semoga saja suara kita ini didengar Bu. Amin. Kita kembali ke pekerjaan masing. Ojek. Bagaimana ini Bapak Ibu, nasib kita ya Tuhan. Betul Bu. Sampai sekarang kita belum mendapatkan hasilnya Bu. Udah rumah kita digusur, sama miskin kita. Wakil rakyat, tolonglah dengarkan suara kami wakil rakyat. Ya Allah, tolonglah kami. Kami tidak tahu lagi harus berbuat apa.
betul Bu. Mana janji yang telah Ibu bicarakan semalam? Kami butuh kejelasan Bu, kami sudah lelah menunggu janji Ibu. Tenang Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dari situ maksud dari kedatangan saya di sini kita akan berdiskusi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ini dan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Kami mau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang kami tidak bisa membayar ganti rugi seperti yang kami janjikan pertama kali dikarenakan kami terkendala dana dan juga jumlah warga yang cukup banyak. Kalau begitu ngapa Ibu menjanjikan terhadap kami Bu? Di sini kami sudah kehilangan rumah. Jadi Bu, bagaimana nasib kami ke depannya dan bagaimana kami bisa membiayai uang sekolah anak-anak kami? Bagaimana ini Bu? Kami sudah miskin, tambah miskin pula. Masa kami jadi gelandangan Bu? Tenang Bapak Ibu, tenang dulu. Kami dari pihak pemerintah pasti mengganti rugi penggusuran rumah ini. Kami tidak mungkin membiarkan rakyat kami sengsara begitu saja. Pokoknya di sini kami meminta kejelasan Bu. Ibu sebagai penanggung jawab, Ibu harus mencari solusinya bagaimana. Betul Bu. Masa kami naik kecil selalu tertindas Bu, tolonglah kami. Oke, baik, dengarkan dulu, jangan langsung emosi dulu. Saya di sini akan menjelaskan bahwa kemarin kami memang sudah rapat antara pemerintah, di mana hasil diskusi kami itu kami memutuskan bahwa ganti rugi yang sebelumnya kami sepakati adalah berbentuk uang, kami akan menggantinya dalam bentuk rusun, di mana rusun ini nantinya dilengkapi oleh fasilitas seperti air dan listrik sehingga bapak-bapak dan ibu tidak perlu lagi memikirkan tempat tinggal bapak-bapak ibu selanjutnya, dan bapak dan ibu sudah menerima fasilitas seperti listrik dan air sehingga bapak ibu sudah tidak menempati dan hanya mengisi dengan barang-barang bapak ibu saja. Bagaimana? Kalau kami mendapat rumah, apakah kami mendapat ganti rugi dengan uang yang penuh Bu? Tidak, tentu tidak Pak, karena uang yang tadinya untuk ganti rugi bapak itu sudah dialihkan ke pembangunan rusun ini. Bukannya itu tidak adil Bu dan tidak sesuai yang Ibu janjikan. Bukan tidak adil itu bapak semua, tapi itu adalah keputusan yang sudah bulat. Kami sudah memutuskannya dan kami sudah memikirkannya matang-matang terhadap resiko-resiko kedepannya. Jadi kami mencegah resiko-resiko besar sehingga kami membuat rusun sebagai ganti ruginya. Tidak ada cara lain Bu, tolong Bu cari solusinya. Maaf Bapak Ibu, namun itu merupakan keputusan yang terbaik yang kami rugikan karena keputusan yang kami buat itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu masih tidak menerima juga, baiklah saya akan memberikan dua opsi. Opsi yang pertama yaitu kami akan tetap memberikan ganti rugi berupa uang, namun tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dikarenakan warga kampung Ciledug yang banyak dan juga dana yang terkendala dari negara. Yang kedua, kami memberikan rusun seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang telah disertai fasilitas listrik dan air. Hanya saja tidak lagi diberikan ganti rugi berupa uang. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bagaimana ini? Berikan kami waktu sebentar ya Bu untuk mendiskusikan hasil ini Bu. Ya silakan. Yang adalah yang keluarga dan tapi kita belum tentu saja kalau kita mendapatkan rumah, jadi kita tidak harus memikirkan untuk hari besok. Kalau kita kalau kita dapat uang aja kan uangnya akan habis untuk apa? Bu, kami sudah menentukan hasilnya Bu. Ya silakan dipaparkan Bapak Ibu. Ayo, Pak. Jadi keputusannya gini Bu, kami memilih opsi Bu yang kedua, yaitu menerima rumah susun dari pemerintah sekalian. Sebelumnya kami ini minta maaf kepada Ibu karena sudah bersikap sangat mendesak dan egois juga. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu, ada kesalahan kali Bu. Di sini kami sudah berdiskusi Bu, kalau kami memilih rumah susun dari pemerintah. Setelah kami pikir juga kalau kami menerima uang, otomatis
lancar dan Indonesia menjadi sukses Bu atas proyek-proyek ini. Baik, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas dukungan Bapak Ibu warga Kampung Ciledug. Saya dari pemerintah sangat bersyukur Bapak Ibu mendukung kegiatan ini. Semoga kedepannya pembangunan ini dapat lebih memajukan infrastruktur kita. Baiklah, saya tidak punya banyak waktu lagi karena saya juga memiliki pekerjaan yang lain. Saya ingin pamit diri. Tapi sebelum saya pamit, bagaimana kalau kita berfoto terlebih dahulu? Boleh. Oleh asisten saya. Boleh. Kita berfoto terlebih dahulu Bu. Sekali lagi Bu. Baiklah, terima kasih Bapak Terima kasih, Ibu Bu. warga Kampung Ciledug.